itu aja. Nah, karena sering manggung dengan orkes Melayu, apakah kemudian itu menjadi julukan itu nempel, Lord of Melayu? Kalau dulu Ya sampai hari ini pun julukan itu masih nempel kan? masih nempel. Ah. Nah, alhamdulillah masih ini ya, maksudnya apa namanya? Pastilah Mas banyak cemoohan misalnya Lord of Melayu gitu kan. Kok masih junior dikatakan Lord of Melayu gitu kan, pasti. Tetap ada yang nyinyir kan? Iya pasti nyinyir kan, cuman ya udah kita singkirin aja gitu Mas. Ya kalau dulu belum kepikiran untuk menjadi Lord of Melayu gitu Mas, karena kan ya udahlah, kita namanya orang Melayu, Alvin juga kan Melayu. Ya udah nyanyiin aja lagu Melayu yang baik dan benar gitu Mas. Kalau untuk kepikiran menjadi King of Melayu atau Lord of Melayu, ya udah. Berat ya? Berat. Terbebani itu ya? Terbebani, nanti dulu lah, mungkin masih banyak yang harus pelajar lagi tentang lagu-lagu Melayu, tentang sejarah-sejarah Melayu kan gitu Mas. Halo Sobat Lirika, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini ada tamu, penyanyi yang semakin naik daun, semakin populer di industri musik, terutama di industri musik Melayu. Melayu apa dangdut ya? Ya, Melayu. Sampai dijuluki Lord of Melayu. Kita sambut Alvin Habib. Wow. Kembali nggak ini? Ya, benar ya? Benar. Alvin Habib. Bukan. Habib Alvin. Jadi untuk membedakan nama Habibnya di belakang. Tapi nama asli itu, Mas Alvin ya? Iya, Alvin Habib. Jadi Mas Alvin Habib ini, boleh ceritakan dong, setelah dari Dangdut Academy 3, apa yang Mas Alvin lakukan biar tetap eksis lah di industri musik Melayu, sampai kemudian kok bisa-bisanya dapat julukan Lord of Melayu. Sebelum itu, tadi pertanyaan pertama Mas Alvin, cerita dong, abis Dangdut Academy 3 itu ngapain itu? Yang pasti abis Dangdut Academy 3 on air juga, off air pasti gitu. Dan bikin channel YouTube juga, masukin. Dan ada syuting FTV juga. Oh, sempet ya? Sempet. Dan alhamdulillah kemarin baru kelar syuting juga. Nah, kemarin itu kan Alvin kan memang duo, awalnya duo Alvin. Setelah itu berjalan beberapa tahun kemudian akhirnya kita mungkin nggak sejalan. Duo itu sejak di Dangdut Academy? Iya, sejak di Dangdut Academy. Pas kita kompetisi, duo Alvin. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah Dangdut Academy Asia, kita masih duo. Tahun 2018 awal kita udah nggak. Dangdut Asia itu 2017 berarti? 2017. Jadi Mas Alvin ini Dangdut Academy 3 2016. Iya. Sangkatan sama siapa Mas Alvin? Sama Rani. Ical, Weni. Oh, Weni, Mas Acong yang terakhir kesini. Sama Eri Susan juga tuh. Oh, oke. Ya. Sama Irsya juga. Oke. Nah, setelah dari Dangdut Academy 3, oke lah syuting FTV. Apa karena itu kemudian nggak pernah muncul di industri musik gitu, Mas Alvin? Belum, kemarin karena tuh asik acting apa? Sampai ya karena mungkin lupa nyanyi gitu. Belum rezekinya untuk bikin single ya, Mas Kin. Jadi ya udah kita ini aja lah, jalanin aja dulu gitu sampai mana ininya gitu. Yang penting kita on air juga, off air, nyanyi di luar kota juga. Kemarin sama Pacong juga ya. Kemarin kan Pacong sempat jadi manajernya Habib. Iya. Oke. Nah, kemarin jalan sama beliau juga di Pontianak segala macam. Ya udah kesibukannya itu. Akhirnya ya udah berjalan sampai 5 tahun. Setelah itu Alvin mau jalan sendiri dulu gitu. Dan akhirnya setelah setahun Alvin jalan sendiri, nah Mas Acong bilang mau nggak ke label Sony gitu, Mega Musik. Waduh, iya ya kan, coba dulu deh, maksudnya kesempatan ini kan gitu Mas, namanya label internasional. Betul. Nah, wah ya udahlah, akhirnya boleh Pak gitu, dibawain ke kantor, ngobrol-ngobrol sama Pak Muna sama Mas Keke juga. Akhirnya alhamdulillah diterima di Sony Music akhirnya, dan sampai saat sekarang ini udah mengeluarkan single. Nah, sebelum ngomongin single,
Mas Alvin, apakah karena sibuk mondar-mandir dari satu kota ke kota yang lain, nyanyi, ketemu penonton langsung gitu, itu yang bikin apa namanya acting, termasuk acting, kemudian menghilang gitu dari panggung. Orang nggak kenal setelah Mas Alvin turun dari panggung Dangdut Akademi 3 itu. Kesannya menghilang meskipun masih manggung sana sini ya. Iya. Ya, yang pertama mungkin acting juga, terus yang kedua kan memang ya mungkin gimana ya, itu kan dari pihak dari mereka ya, tergantung siapa yang mesti dinaikin terus di undang-undang ke on air ke TV gitu ya. Kita menjalanin aja gitu. Kalau kalau diundang kita monggo nyanyi gitu ya, udah ikutin aja, jalanin aja gitu. Kalau ada off air kita off air nyanyi gitu. Tapi kebanyakan sih kalau Alvin emang off air. Selama pandemi kemarin berarti ini dong? Enggak ada. Sama sekali di rumah aja. Di rumah aja. Jadi kemarin Habib bikin channel YouTube. Selama pandemi? Pandemi. Kepikiran bikin YouTube dah gitu. Alhamdulillah akhirnya mencoba untuk berkolaborasi dengan salah satu artis Malaysia. Ya udah alhamdulillah langsung naik tuh YouTube-nya sampai 5,3 juta viewer. Dengan siapa itu? Dengan Roger Malaysia. Oke. Sama Butong ada dari Indonesia juga. Jadi collab di antara rumah ke rumah gitu. Jadi itu kesibukannya itu mengobati jadwal manggung yang hilang selama pandemi. Selama pandemi. Ya, berkarya aja di rumah gitu selama 2 tahun lebih kurang. Iya. Yaudah dengan cari kesibukan aja. Itu selama itu barangkali Mas Alvin nggak kepikiran buat nulis lagu atau tetap berkarya dari rumah gitu, selain bikin kanal YouTube tadi ya? Nah, kalau Alvin kemarin sudah nulis lagu, Mas Kin, tapi kalau untuk membuat suatu batang nadanya itu belum bisa gitu. Kalau untuk nulis bisa. Jadi, lirik itu oke lah ya? Oke, bisa. Oh, tentang ini. Oh, ya udah ini gitu. Cuman nggak dengan satu hari itu juga, besoknya diulang lagi, cocok enggak. Nah, tapi kalau untuk bikin musiknya, waduh, kayaknya belum ke situ gitu. Masih butuh belajar lagi, Mas Kin. Tapi kemarin tuh waktu pandemi udah nulis. Berarti tabungan banyak? Tabungan lirik lagu itu banyak? Ada beberapa. Nah, begitu selesai pandemi langsung disodorin aja tuh ya? Iya. Musiknya begini dong gitu? Iya, pengennya apalagi udah di Sony Musik kan. Nah, pengen banget nih ciptaan Alvin Habib sendiri gitu kan. Wah, coba deh nanti pelan-pelan setelah launching yang kedua, mudah-mudahan insyaallah. Ini berarti single pertama dengan Megah Musik? Iya, Megah Musik. Sony ya? Iya, single pertama. Apa judulnya, Mas Alvin? Permaisuri Hatiku. Oke, boleh cerita penggarapan single itu seperti apa? Pertamanya lagu Permaisuri Hatiku ini sebenarnya bukan yang pertama, yang kedua sebenarnya. Single enggak, maksudnya udah direvisi ulang. Pertamanya bukan ini awalnya gitu, Mas. Lagu lain. Bukan gitu. Lagu ini ya? Lagu lain. Nah, setelah itu kayaknya kurang ini deh, kurang masuk ke Alvinnya gitu kan. Ya udah. Nggak serk atau gimana tuh saat itu? Kurang pas dengan karakter Habib gitu. Jadi pihak Sony juga, Megah Musik, coba deh nanti kita workshop ulang lagi gitu. Nah, setelah workshop ulang, akhirnya ketemu dengan lagu Permaisuri Hatiku ini gitu. Punya siapa ini? Tengku Syafiq. Oke, jaminan ngehits lah ya. Yang menulis kan juga hitsmaker juga kan. Iya. Itu langsung ketika ditawarkan langsung oke, apa sempet mikir? Masih mikir juga, ya? Mas Kin. Kita Habib mikir sama Mas Acong kan, Pak ini gimana nih ya lagunya? Karena mungkin masih belum full dengan musik kali ya, jadi kita kurang gimana gitu, kurang lengkap. Setelah itu, yaudah Bismillah aja kita workshop kembali, kita ulang segala macam. Setelah udah full dengan musik, ada masuk akordeon, gendang Melayunya, biolanya segala macam, ternyata enak, sesuai banget gitu. Dan Habib juga masuk vokal yang serius. Kemarin kan masih guide doang. Gini. Setelah udah lengkap semuanya, vokal serius, udah di master juga segala macam, akhirnya wah enak juga. Itu sempat ketemu sama pencipta lagunya, Tengku Syafiqnya? Iya,
udah Sempet beberapa workshop sama beliau juga berarti? udah pernah ketemu juga sebelum itu, udah pernah kenal. Kemarin waktu di Medan kan Tengku Syafiq dari Medan juga. Oke. Ngobrol ya, tahu karakter Habib Melayu gitu kan. Nah, jadi pengennya Mas Syafiq genre-genre Timur Tengah dikit dikasih dengan ada lagu-lagu cengkok-cengkok Melayunya gitu. Jadi ya udah beliau bikin, akhirnya inilah Permaisuri Hatiku. Itu sempat harus diskusi ya, sama Mas Acong itu harus diskusi ya? Diskusi terus sama Mas Keke juga. Oke, sama label ya? Label, sama label didiskusikan ya? Dan itu nggak langsung oke ACC nggak, dan Sony dengan megah meeting kembali gitu untuk gimana nih, dicocok nggak gitu. Kalau udah emang cocok langsung. Kemarin sebelum itu kan ngobrol sama Mas Acong, gimana nih Pak? Ya udah enak kok gitu lagunya. Ya udah sikat. Prosesnya berapa lama Mas Alvin? Lebih kurang hampir 2 bulan juga. Cepet ya? Lebih kurang. Berarti saat disodorkan itu berarti musik udah ada ya? Udah ada. Udah, kita tinggal menyanyikan ya? Nah, itu juga kita datang ke Mas Syafiq, belum jadi apa-apa. Oh. Jadi kita belum jadi apa-apa tuh, belum ada musiknya? Belum ada musik dan belum ada lagu, belum ada segala macam lirik, belum ada. Jadi kita oke, sebentar tunggu. Jadi kita nungguin dia dulu gitu di studio kan, lagi nyantai-nyantai. Yang penting tuh udah salaman dulu sama Mas Syafiq ya? Sudah. Bikin lagu. Sudah. Nah, akhirnya kita nunggu beberapa jam sama Mas Acong. Ya udah sejam kalau lebih sejam. Udah langsung jadi lagunya seperti ini. Ya udah coba tes. Musik udah masuk? Udah belum, masih kasar ya, masih dasar-dasarnya ya. Okay. Nah, dari situ agak gimana nih ya Pak lagunya Pak. Nah, masih kurang ini gitu kan. Tapi akhirnya sudah full semua dengan musik masuk, enak banget. Ternyata cocok ya? Cocok banget. Dan Habib juga karena belum menguasain lagunya, Permaisuri Hatiku pertamanya, jadi Habib ngulik di rumah gitu. Ngulik dengerin enakin cara membawain lagu Permaisuri Hatiku gimana. Ya udah enakin selama 1 minggu. Wah, lama kasih juga waktu, ya udah akhirnya oke, seperti ini. Dan memang kunci-kuncinya agak rumit banget, susah banget. Karena dia naik setengah. Jadi main as, aduh susah banget. Kalau ini sekalipun susah tapi kemudian Mas Alvin tetap percaya diri ya, gue bisa lah. Iya, harus bisa. Dan ya mau nggak mau harus bisa. Kemarin itu pernah juga karena itu kan ada biolanya. Karena kan udah vokal juga biola, jadi kesulitannya itu kan makin rumit ya. Beban kan gitu. Jadi udah sempat bilang sama Mas Acong sama tim Sony juga, Habib tuh jangan deh main biolanya gitu karena susah banget. Not-notnya itu kan nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya ya Habib main biola gitu. Tapi tetap diterima ya? Diterima. Nggak tahu diterima. Tapi kata Tengku Syafiq, bagus gitu. Karena Habib kurang percaya diri juga. Apalagi lagunya ini agak ada kesulitan kikinya itu sih. Agak ada miring-miring gitu. Itu ya sebenarnya yang bikin, bukan minder sih sebenarnya, tapi apa yang bikin kemudian selain kunci-kuncinya tadi yang agak tinggi barangkali ya Mas Alvin ya? Apa karena biolanya harus masuk, harus suaranya terus mengganggu Mas Alvin untuk nggak pede, merasa minder? Nah, apa ada faktor yang lain? Sebenarnya nggak sih Mas Kin, karena hanya chord-chordnya aja yang agak susah gitu. Tiba-tiba kita misalkan main ke G, tiba-tiba lah kok udah beda nih gitu. Nah itu apalagi kan Habib kan orangnya kurang percaya diri, apalagi tapi kalau di panggung main lah pede. Tapi kalau udah namanya di studio buyar Mas Kim, buyar banget, benar. Padahal di studio gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton, tapi itu grogi banget. Jadi Habib bilang sama Sony, aduh kayaknya Habib jangan deh, atau Bang Hendri Lamiri aja yang main, Bang Hendri Lamiri aja gitu. Karena dengan suara vokal juga kan, aduh ini gimana ya, not-notnya juga susah banget gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Karena beda dia Mas dari awal, dari song pertama pas naik ke ref, perpindahan suara dari tenggorokan ke perut itu agak susah gitu. Agak gimana nih menyamainnya gitu. Karena kalau udah refnya tuh kan, aku langsung naik dia gitu Mas. Saat itu biola itu meskipun ya sesekali sering Mas Alvin suka main biola juga ya.
Kalau tanpa biola itu apakah maksudnya kalau pakai biola apakah itu keharusan di Enggak lagu juga. Permaisuri apa tadi? Permaisuri Hatiku. Nah, karena kan saya identik dengan biola, Ya. jadi harus single Oke. pertama ini ya Harus udah nempel lah itu. harus nempel lah gitu, walaupun dengan sedikit, nggak banyak, Enggak semua. nggak semua. Oke. Jadi pas di interlude aja Oh. Alvin ngisi gitu. Jadi Mas Teguh Safri bilang dikit aja kok Oke. bagiannya, nggak terlalu banyak, nggak sampai akhir, nggak ini, pas di interlude aja. Ya udah. Nah dari situ oke, kita dengar, ya udah langsung jadi. Dan itu dia nyuruh udah improvisasi aja, kata. Buset, kok ada improvisasi gimana nih Mas? Itu memang porsinya hanya interlude doang. Interlude doang. Kalau misalnya ya memang nggak harus semua lagu, tapi porsinya diperbesar, porsinya dibanyakin, main biolanya gimana Mas? Karena mengganggu kah malahan? mengganggu, maksudnya itu rapet-rapet banget Mas Ki. Oke. Nyanyinya, jadi nggak ada tempo, jadi ku ingin langsung. Nah dikasih kesempatan tuh di interlude-nya. Oh, oke. Gitu. Jadi begitu nyanyi biar fokus di Biar fokus vokal di aja vokal. Setelah main biola, langsung. ya. Meskipun sebenarnya bisa ya. Bisa. Sampai ujung tuh bisa ya. Bisa. Sampai akhir tuh ya. Cuman di interlude aja. Kan nggak bisa juga Mas sambil nyanyi. Tiada kata, tereret, bingung juga. Selain kata, tereret. Susah juga. Kalau biola harusnya main aja ya sebenarnya ya. Iya. Kalau di rumah misalnya Mas Alvin lagi ya gabut gitulah. Hal itu dilakukan nggak misalnya main biola tapi sambil bergumam, sambil bernyanyi? Nah itu yang agak belum bisa Alvin ini gitu. Masih belajar juga. Oke. Tapi ya kalau dibiasain ya bisa sih Mas sebenarnya. Enggak, maksudnya bukan cuman lagu Permaisuri Hatiku, Oh, tapi ketika lagi di rumah aja lagi kosong punya Oh, waktu bisa. luang, bisa. nyanyi. Nyanyi. Biasanya main gitar. Mm-mm. Ini Mas Alvin main pakai biola. Pakai biola bisa Memang itu juga dilakukan. dilakukan. Latihan. Ya, Latihan. Jadi artinya kalau Permaisuri Hatiku dari awal sampai akhir pakai iringan biola juga sebenarnya aman ya. Aman, cuman agak kesulitannya karena lagunya kan rapat-rapat Mas. Nah, jadi setelah ini lanjut ini, nggak ada jeda untuk masuk biola dulu, masuk song 2 gitu, nggak ada. Jadi langsung gitu. Kalau dengan alat musik yang lain ada kendala juga kah ketika terutama rekaman barangkali? Kalau alat musik yang lain, Alvin belum pernah sih untuk rekaman itu, cuman Khusus untuk lagu ini single Permaisuri Hatiku. oh ada akordeon. Misalnya akordeon. Nah itu kan teman yang ngisiin. Agak ada kesulitan karena itu di awal itu key-nya F Mas. Oke. Setelah di song 2 itu bisa jadi Fis, as gitu. Nah itu agak kesulitan sih teman. Waduh susah juga ini. Dia bilang, Bib, Alvin itu mainnya dari F. Oke, dari F. Setelah Alvin main F, oke. Pas di interlude dia kok beda, naik setengah. Lah, kok bisa gini ya gitu kan? Waduh, jadi di situ agak kesulitannya. Nah setelah itu akordeon juga agak sulit juga, susah juga. Ya udah akhirnya pelan-pelan tag dulu setengah, udah gitu. Tapi memang ciri khasnya kan salah satunya dari alat musik itu ya, suara akordeon itu ya. Akordeon, Melayunya dapet. Betul. Melayunya dapet. Rasanya kalau dengar suara akordeon itu maknyes gitu. Orang Jawa bilang maknyes gitu. Iya, itu kesulitannya sih Mas. Jadi akhirnya ketika lagu ini jadi, Permaisuri Hatiku jadi, gimana Mas Alvin ngerasa pecah telur kah? Akhirnya harapannya, keinginan akhirnya terwujud. Ini suatu apa ya? Kenapa nggak dari dulu ke Sony gitu ya? Iya, kenapa nggak dari dulu ya? Kalau dari dulu mungkin udah punya album. Iya, maksudnya itu. Ya Allah. Nah, ya mungkin itu ya. Maksudnya apa ya Mas ya? Ya pengalaman lah istilahnya, kan kita di sini dulu sini. Kita udah merasakan istilahnya. Cuman ya di sinilah inilah rezeki yang Habib pengen banget gitu dari dulu gitu. Aku pengen punya single, pengen punya album, mungkin inilah
mimpi Habib Alvin dari dulu kan, pengen banget gitu. Karena kan kalau kita nggak punya karya, kita nggak, ya Betul. udah gini-gini aja, kita hanya membawakan lagu orang terus kan gitu Mas. Tapi kalau udah kita punya karya, pasti kita, ya contoh seperti Kak Iyeth Bustami. Betul. Nah, beliau kan memang punya karya, punya banyak, siapa sih nggak tahu Iyeth Bustami dengan lagu Laksmana Raja di Laut dia. Nah, Alvin pengen seperti itu. Siapa sih nggak tahu dengan lagu Permaisuri, Alvin Habib dengan lagu Permaisuri atau dengan single kedua, single ketiganya. Betul. Gitu Mas. Pengennya seperti itu. Jadi Permaisuri itu jadi penanda ya. Penanda. Penanda Alvin Habib di industri musik terutama Musik, Melayu ya. iya. Meskipun ya nama Alvin Habib kan udah 2016 sudah muncul sebenarnya kan. Alhamdulillah. Iya. Mm-mm. Kalau awalnya sebenarnya apa? Mas Alvin ini apa? Sebelum muncul di Dangdut Academy itu apa? Kalau Saat itu, sebelum muncul di TV. saya Kori. Oh. Kori ikut-ikut MTQ Musabaqah Tilawatul Quran, ikut di kampung kan sampai tingkat provinsi. Sampai provinsi. Provinsi. Awalnya seperti iya Kori itu Mas. Nah, setelah itu Habib nggak dikasih sama orang tua. Bisa berapa lama itu? Maksudnya Kori itu bisa Dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kelas 5 SD udah ikut-ikut kompetisi. Dari kelas 5 sampai Iya, maksudnya sampai SMA. oh sampai SMA. Iya, tingkat dewasa. Oke. Kenapa nggak diizinkan? Karena Kalau tidak diizinkan harusnya dari SD aja. Nggak Iya. usah sampai SMP SMA. Tapi ini sampai SMA loh. enggak, maksudnya nggak diizinkan untuk nyanyi Mas. Oh. Jadi Alvin tuh harus fokus sama almarhum ayah di Kori itu aja. Oh. Nggak boleh nyanyi. Pesan ibu begitu. Iya, Oke. bukan ibu, ayah. Oh, ayah. Kalau ibu mah dukung-dukung aja gitu. Yang penting yang positif. Ah. Itu agak gimana ya? Agak berat juga kan, maksudnya kan kalau MTQ ini kan Quran kan ada musim-musimnya. Jadi kan Alvin perlu ini juga. Ya dapat uang-uang sampingan lah untuk nyanyi, untuk panggung ke panggung gitu. Toh juga Alvin yang nyanyiin kan lagu-lagu Arab, lagu Melayu dulunya kan Mas, lagu India, enggak yang lagu yang gimana-gimana gitu. Nah, sebelum itu Alvin belum tahu tuh cara-cara teknik lagu-lagu dangdut gitu. Nah, taunya lagu Melayu, lagu Arab gitu. Udah akhirnya pelan-pelan tanpa sepengetahuan ayah, akhirnya udah nyanyi dulu, diem-diem segala macam. Nyanyi di luar apa namanya? Tanpa sepengetahuan ayah. Ya. Ya udah nyanyi, dapet lah, dibayar gitu. Enggak, itu nyanyi dari panggung. Iya, Tetap nyanyi lagu Melayu kah? Atau Melayu. pop atau mulai Pop nyanyi ada lagu juga yang lain? yang nguasain aja sih Mas. Ada beberapa lagu pop kita hafalin. Oh, lagu ini. Ya udah kita nyanyiin, lagu India, lagu dangdut. Solo. Oke. Nah, setelah itu baru ketahuan sama ayah kan. Jadi itu sambil sekolah barangkali? Sambil sekolah. Oh. Sambil sekolah. Masih bisa ya? Masih bisa. Jadi permisi dulu. Jam 11 permisi. Udah tahu nih Alvin nih mau nyanyi nih. Sabtu Minggu tuh udah. Oh, Sabtu Minggu, terutama Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Kalau weekdays enggak ya? Kadang ya ada 1-2 gitu, hari Rabu atau hari Kamis ada tuh. Tapi kalau udah sering tuh Sabtu. Udah pasti tuh Alvin tuh permisi tuh jam 11. Iya. Itu panggung di mana? Di Medan. Enggak, maksudnya acara apa gitu Mas? Oh, acara weddingan. Oh, nikahan. Nikahan gitu. Organ tunggal gitu berarti ya? Orkes juga Melayu. Oh, orkes. Ada akordionnya juga, biola. Salah satunya penyanyinya Mas Alvin. Iya, Oke. sambil main biola juga. Oh. Jadi kalau Alvin nggak nyanyi, temen nyanyi, Alvin ngiringin gitu. Oke. Itu berarti tahun berapa biolanya itu? Belajar otodidak atau? Otodidak. Belajar tahun 2 SMP tahun 2008. SMP, mulai SMP ya? 2008 gitu. Sebulan doang belajarnya. Oh ya. Sebulan doang. Otodidak. Zaman itu udah ada YouTube ya? Belum kan? Belum. Nah, itu Alvin ya udah guru ngajarin cuman hanya satu nada doang, satu kunci doang. Di sekolah ada berarti? Ada. Apa namanya? Ekskul? Kalau di sekolah nggak ada ekskul les biola nggak ada. Jadi guru ngajarin apa? Datang dia ke rumah. Diundang? Diundang. Oh, langsung memang orang tua ngundang? Iya, Oke. datang langsung ke rumah. Cuman sebulan doang, jadi seminggu pertemuan hanya 2 kali gitu. Udah langsung lomba, festival, selawat gitu, selawatan. Sambil main biola? Sambil main biola. Ya udah, akhirnya
udah nggak panggil lagi tuh guru kan, jadi belajar sendiri aja Mas. Gesek-gesek asal gitu? Gesek-gesek, iya. Yang penting dia kasih dasarnya. Hah? Seperti ini dibiasain dulu nih di rumah. Terus yaudah, Alvin belajar kunci A, kunci B, kunci D. Tinggal cari aja do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Padahal nggak ada fretnya ya? Kalau Nggak ada. gitu ya? Jadi kalau udah dapet do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yaudah itu di situ-situ aja gitu. Mainnya udah nggak kemana-mana, udah di situ-situ aja gitu. Geseknya juga Geseknya ada iramanya itu? ada iramanya. Tetap ya? Tetap. Akhirnya ya udah sampai sekarang alhamdulillah. Oke. Jadi tadi balik diem-diem tanpa sepengetahuan ayah. Akhirnya Daftar kompetisi. tanpa sepengetahuan ayah, tiba-tiba diem-diem nyanyi. Ketahuan ya itu akhirnya tuh? Ketahuan akhirnya. Tapi Alvin bilang sama ibu kan, Nyari ini ya? nyari pembelaan. Tolonglah Ma, ini kan lumayan nih dapat uang kan gitu, bilang sama ayah gitu kan, maksudnya ya udah kita nggak lupa dengan Al-Qur'an kita gitu, tetap gitu. Nah mungkin ya memang ayah niatnya baik, jangan pernah lupakan dasar kita gitu. Ya emang tetap sampai sekarang kan alhamdulillah. Ya udah kata ayah, ya udah nggak apa-apa ya udah gitu. Nah setelah Alvin masuk kompetisi langsung wah alhamdulillah gitu. Udahlah langsung semangat, langsung support lah, dukung gitu. Itu zaman itu duit buat apa Mas Alvin? Ya buat orang tua ngasih separuh, ya buat jajan-jajan aja Mas, ongkos bensin segala macam gitu doang. Tapi hanya keliling Medan aja ya? Keliling Medan, kadang luar kota juga. Luar kota tuh sampai mana? Terakhir dulu Riau. Oh sampai Riau? Riau. Naik bis gitu ya, rame-rame. Naik mobil charter gitu, satu rombongan gitu kan. Naik mobil. Itu ditemani orang tua atau jalan sendiri? Jalan sendiri sama udah mandiri berarti ya? Sama teman-teman. SMA, ingat banget SMA. Itu dibayar berapa Mas Alvin? Dulu kalau pertama kali di kampung-kampung itu 200.000. Oh, udah gede dong. Iya. Satu orang. Masuk kantongnya Mas Alvin ya? Iya, satu orang. 200.000 dari siang sampai malam. Ya jadi ini ya, jadi murah sih ya. Dari siang. Iya Mas, dari jam 1 sampai siang. Jam 1 siang sampai jam 11 malam, bisa jam 12 malam. Baru selesai itu? Baru selesai. Kita main terus itu? Main terus. Nyanyi dari jam 1 asar, istirahat, habis asar sore nyanyi lagi maghrib sampai isya kan. Isya dari jam isya sampai jam 11 12 nyanyi lagi. 200.000. Berapa pemain itu kalau orkes Melayu biasanya? Kalau untuk per grupnya ya bisa 3.800.000, 4 jutaan satu grup semua. Satu grup berapa orang berarti tuh? Ada 8 orang. Oh 8 orang. 8 orang. Oh tim kecil berarti ya? Tim kecil. Pemain bisa 4 sama akordeon, penyanyi bisa 4, cewek 2, cowok 2 gitu. Karena kalau Melayu kan bisa berbalas pantun. Jadi Mas Alvin ini besar di panggung ke panggung ya? Iya alhamdulillah. Jadi jadilah cari pengalaman dulu. Awalnya kan diajakin sama temen kan, udah nggak apa-apa, cuman gajinya, cuman aku masih belum banyak lagu gitu, maksudnya belum banyak lah gitu. Ya udah yang hafal aja gitu lah Mas. Ya udah akhirnya nyanyi. Itu Dangdut Akademi kan udah dari Lesti Kejora, Dangdut Akademi 1, 2, 3, berikutnya hari ini Dangdut Akademi 5. Karena itu yang Dangdut Akademi pertama sempetkah daftar? Yang kedua juga begitu? Belum. Atau kenapa ya tiba-tiba masuk 3? Nah karena yang kedua Alvin sudah pernah daftar Mas. Sudah pernah daftar, udah ngantri. Nah di Medan hari Sabtu audisinya Mas, di Medan masih ngantri itu, modelnya belum ada audisi online tuh ya? Iya, nah setelah itu EDA 2 Alvin ditelepon sama yang punya acara, yang punya Pimpronya lah istilahnya, yang ngundang. Vin, udah di mana? Dia bilang gitu. Waduh, ya kita harus cepet, jam 11 udah ini menghibur gitu kan, udah mulai acara, udah nyanyi. Oh, saat bersamaan harus manggung juga ya? Iya, waduh, Bang, saya masih audisi gini. Aduh, nggak bisa dong katanya gitu. Waduh, iya Bang, Mas bentar aja Bang gitu. Bentar lagi udah nggak bisa, udah cepet-cepet datang. Akhirnya gagal, nggak jadi ikut audisi DA2. Gara-gara callingan itu. Iya, karena kan ya udahlah, tanggung jawab juga nggak enak juga ngebatalin atau telat gitu kan Mas. Kan ada penyanyi lain.
Nah itu maunya Alvin, karena Alvin kan main biola. Oh, oke. Gitu, terus nyanyi juga. Aduh. Jadi tulang punggung juga ya di orkes Melayu itu ya? Iya, jadi aduh bingung juga. Satu sisi pengen ikut audisi gitu Mas. Jadi ya udahlah, rezeki nggak kemana. Nah setelah itu dia sampai sore aja kelar manggungnya. Jadi Alvin datang lagi dong ke situ Mas. Bisa daftar lagi nggak gitu kan? Udah nggak bisa, udah sore, udah nggak ada lagi. Gitu. Ya ampun, udahlah. Hari terakhir itu? Iya, hari terakhir itu udah nggak bisa lagi Mas katanya. Waduh, udahlah belum rezeki. Nah akhirnya setelah itu DA3 temen yang ngajakin. Ayo Bang kita bikin duo katanya. Kan terinspirasi dengan Rizky Ridho, kan kembar. Nah tapi nama kita yang kembar, duo Alvin. Nama dia kan Alvin Khairi, kalau Alvin kan Alvin Habib. Gimana kebetulan sama ya? Kebetulan sama. Gimana kalau kita bikin duo Alvin? Ya udah coba dulu deh. Cuman kan saya belum menguasai lagu dangdut gitu. Ya udah pelan-pelan aja Bang, ngulik-ngulik dulu lagu-lagu apalah yang umum-umum aja, yang mudah. Ya udah akhirnya seminggu kemudian ngulik nih Mas lagu dangdut. Itu sebelum udah kenal sama Alvin yang satunya itu? Udah, sebelum itu emang udah kenal dari sosmed aja kan. Oke. Ya udah akhirnya setelah itu ya udah kita audisi 4.000 sekian peserta. Hanya di Medan? Di Medan. Akhirnya ya udah lolos gitu. Rezekinya di duo. Di 3 ya? Di Akademi 3. Duo ya? Duo. Gitu. Padahal aslinya bawaannya ya sebenarnya penyanyi solo kan? Penyanyi solo. Iya. Karena dia ngajakin duo Alvin, ya udah deh. Tapi kita udah backup Mas. Untuk kalau memang nggak lolos duo, kita sendiri. Udah ada datanya, kita udah bikin juga gitu. Oke. Akhirnya. Tapi antriannya beda berarti tuh? Beda. Antrian solo dan duo beda berarti? Beda. Kalau udah misalkan duo nggak lolos, bisa berarti langsung ngantri lagi. Oke ya. Tapi nyatanya rezekinya di duo. Rezekinya di duo ya. Sampai Jakarta itu berarti ya? Sampai Jakarta. Akhirnya ditelepon. Berarti 5 besar itu duo? Duo. Oh. Okay. Sampai di Asia juga duo, masih duo. Masih duo ya? Duo. Di Asia itu tetap di Jakarta tapi ya? Jakarta. Di Asia duo. Dan lah kembali lagi, ada benernya juga memang orang tua kita. Jadi kalau Alvin manggung gitu Mas ke daerah-daerah gitu sekarang. Jadi kalau ada klien bilang Alvin sekalian baca Quran ya, nikahan gitu. Paginya bisa. Jadi paginya baca Quran, malamnya dangdutan. Jadi dapat double. Tapi masih begitu? Masih. Artinya kayak tadi misalnya jadi kori itu tetap terima ya? Terima Mas. Ya biasanya korinya aja pas nyanyi, nanti bonusnya kori. Kadang pernah kori juga Mas. Oh, korinya aja. Cuman kori. Pernah diundang orang pemerintahan gitu ya. Diundang untuk kori aja doang. Terima aja ya? Terima aja. Oke. Udah. Tapi kalau hajatan ya, pesta apa gitu, weddingan, Mas Alvin nanti paginya baca Quran dulu ya katanya untuk pengantin katanya. Ya udah, makanya ya Allah memang bener nih gitu. Orang tua memang ya gitu. Gak apa-apa sekalian lah ya. Iya, hitungannya kan beda ya Mas Alvin ya. Nah kalau masalah itu ya Alvin bilang berapa ya Mas Alvin kalau untuk, waduh saya angkat tangan kalau untuk masalah namanya untuk ibadah gitu misalnya Al-Quran, saya nggak berani matokin sekian itu, mau dikasih monggo, enggak pun juga ya udah nggak apa-apa gitu. Ya nggak bisa gitu Mas, ini kan ya udah nggak apa-apa nggak. Nanti banyak yang ngundang, udah nanti Mas Alvin dibayar nyanyinya, bonusnya baca Quran. Baca Quran. Nanti akan begitu. Al-Qurannya nggak dikasih fee. Nah kadang plusnya itu juga Mas, ngiringin pengantin biola dari pelaminan. Begitu lagi, ada lagi. Begitu Mas, bisa nggak request lagi apa itu? Pengantinnya pengen ke yang di luar-luar itulah, di lagu-lagu yang romantis atau love story segala macam. Cuman diiringin dari ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya Mas Alvin bisa dong lagu-lagu misalnya wedding song tuh tetap bisa dong. Bisa. Menguasai juga. Untuk biola terutama ya. Romeo Juliet bisa gitu. Kalau untuk pengantin lah ngiringin. Bisa. Oh, jadi kalau di WO terkenal ya Mas Alvin kalau misalnya ada yang mau nikah. Iya, benar. Mas Alvin siap bersedia dimanapun. Iya, siap untuk membaca Quran. Ayo siap baca Quran. Siapa yang mau jadi pengantin? Tapi ijab nggak ini ya, kalau
jadi apa pembaca ijab kabul enggak ya? Enggak. Paling ya sebelum ijab kabul kan Iya. Alvin baca dulu, dan setelah itu udah balik ke hotel, Iya. Mas malam siap-siap Iya. ya, siapa dangdutan kita siap. Nah, Mas Alvin ini apakah karena dulu besar dari panggung ke panggung dari orkes Melayu, apa namanya? Orkes Melayu apa namanya? Kalau kita karena Nggak ada Alvin namanya? nggak ada namanya, cuman cabut-cabutan aja. Nama orkes Melayunya juga nggak ada? Nggak ada. Oh. Jadi misalkan temen nih punya nama orkes ini, Hah? Alvin bisa main sama grup kita. Oh. Oke. Nah nanti grup yang lain bisa. Kalau Mas Alvin nggak ada ya? Yang Nggak ada grup. Permanen itu nggak ada ya? Nggak ada grup. Oke. Nggak ada grup. Cuman itu aja. Nah, karena sering manggung dengan orkes Melayu, apakah kemudian itu menjadi julukan itu nempel Lord of Melayu? Kalau dulu Ya sampai hari ini pun julukan itu masih nempel kan? masih nempel. Ah. Nah alhamdulillah masih ini ya, maksudnya apa namanya? Pastilah Mas banyak cemoohan misalnya Lord of Melayu gitu kan. Kok masih junior dikatakan Lord of Melayu gitu kan, pasti. Tetap ada yang nyinyir kan? Iya pasti nyinyir kan, cuman ya udah kita singkirin aja gitu. Mas. Ya kalau dulu belum kepikiran untuk menjadi Lord of Melayu gitu Mas, karena kan ya udahlah, kita namanya orang Melayu, Alvin juga kan Melayu. Ya udah nyanyiin aja lagu Melayu yang baik dan benar gitu Mas. Kalau untuk kepikiran menjadi King of Melayu atau Lord of Melayu, ya udah. Berat ya? Berat. Terbebani itu ya? Terbebani, nanti dulu lah, mungkin masih banyak yang harus belajar lagi tentang lagu-lagu Melayu, tentang sejarah-sejarah Melayu kan gitu Mas. Ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dari Sony Music juga, Mega Musik dan tim-tim media, dari fans-fans Alvin juga, wah cocok dijulukin Lord of Melayu. Itu awalnya dari mana Mas Alvin? Nama itu muncul? Dari yang pertama dari media dan dari Oh. teman-teman semua, dari fans, termasuk juga Sony Music dan Mega Musik. Karena kan Sony Music pengen banget nih. Biasanya kan kalau Sony Music kan artis-artisnya pop segala macam, betul. pengen banget nih di Mega Musik menciptakan suatu yang Image. baru. Yaitu dengan lagu Melayu, karena kan memang Sony Music kan label internasional. Jadi pengen banget lagu Melayu ini bukan hanya di Indonesia saja, bisa juga di luar negeri gitu bisa. Jadi ya udah deh, langsung deh kita angkat Melayu gitu, Lord of Melayu. Oke, jadi tuh akhirnya sampai hari ini tetap nempel itu ya, julukan itu ya. Iya, dan alhamdulillah itu Mas, sampai sekarang Alvin kadang off air di luar, di Riau segala macam, Bang Lord langsung gitu. Wah ada Lord, Bang Lord gitu. Waduh, jadi wah oke. Tapi nyaman nggak atau terbebani nggak kayak itu dengan julukan itu Mas Alvin? Yang pasti Atau santai aja? dulu masih terbeban. Mas Acong habis bilang, Pak agak gimana ya Pak, terbeban juga dengan julukan Lord of Melayu gitu. Cuman ya udah santai aja. Nah itulah ininya, biar makin kita orang banyak cibiran tapi ya semakin naik kita gitu. Udah tunjukin aja dengan prestasi kita, dengan apa yang pada diri kita. Wah berarti cocok banget nih dijadiin Lord of Melayu gitu. Jadi kalau udah dapat nyinyiran tuh udah jadi artis gitu Mas Alvin. Kalau udah punya haters, Waduh, sah itu kan jadi sah. artis, jadi ya pasti figur Mas. publik tuh. Iya, karena kenapa sih masih junior segala macam dijadiin Lord of Melayu, kan banyak senior Melayu gitu. Kenapa nggak dia gitu? Banyak teman-teman, cuman ya udahlah gitu, nggak usah peduliin lah gitu. Yang penting udah tunjukin prestasi kita dengan karya-karya kita gitu. Bahwasanya emang benar cocok di Jadi nggak usah dibaca aja berarti komentarnya ya? Nggak usah dibaca. Tapi sejauh ini alhamdulillah komentar-komentar netizen positif, aman, alhamdulillah. Wah iya bener, cocok banget dengan dijulukin Lord of Melayu. Banyak banget positif, dan teman-teman artis juga, Kak Eri Susan dan senior banyak bilang ngasih support lah gitu. Memang layak katanya gitu. Cuman ya Alvin juga nggak langsung wah iya gue nggak, cuman ya udah gitu, biarkan aja orang yang menilai dan mengatakan Lord of Melayu gitu. Ya, oke. Jadi kemarin Lord of Melayu kata Mas Hasan habis ketemu sama
mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dalam rangka apa? Dalam rangka kemarin launching single Yang Permata Hatiku. Permaisuri Hatiku. Oh, Permaisuri Hatiku. Iya, launching kemarin kita udah undang juga Pak Anies. Beliau datang. Beliau mungkin lagi ada kesibukan, Oke. jadi beliau hanya cuman kirim video ngucapin support dan karangan bunga. Oke. Itu apa katanya? Di situ selamat atas launching Permaisuri Hatiku Alvin Habib, Lord of Melayu. Masya Allah, suatu kebanggaan gitu ya Mas ya. Jadi wah, ya alhamdulillah gitu. Itu pertimbangannya apa Mas Alvin ketika launching single kemudian mengundang beliau? Karena kan ya Habib salah satu ya fans juga sama beliau. Dan bukan beliau juga, banyak tokoh-tokoh pemimpin yang banyak yang Alvin fans, termasuk ya Pak Anies gitu. Pengen banget datang ya beliau hadir untuk support acara Habib gitu launching kan. Dan memang kemarin kan sering ketemu juga di acara-acara Jakarta Melalui Festival gitu. Jadi sering ketemu, mana tahu kan bisa beliau datang juga. Kayak kemarin kita udah sempat undang Pak Sandiaga Uno juga, Bang Sahroni juga. Cuman mungkin kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah support mereka. Tapi nggak kecewa ya Pak Anies nggak datang ya? Nggak kecewa. Ya tetap, dan ada video itu udah mengobati. Wah, seneng banget. Apalagi datang, wah lebih seneng banget. Kalau Pak Anies besok jadi capres berarti dukung Pak Anies ya? Nah, kalau itu siapapun presidennya, yang penting negara Indonesia ini tetap aman, sejahtera, dan rakyat juga makmur sentosa. Amin. Itu yang siapapun presidennya, yaitu Mas. Yang penting musisi-musisi Indonesia nggak terancam. Tetap jalan off Tetap air. berkarya ya? Tetap berkarya gitu Mas. Kemarin sempat Pak Anies kan pernah ke Medan, jadi ini lagi safari politik soalnya. iya, jadi waduh, namanya kita fans sama siapapun kan, aku bilang ya udah pengen bilang Pak Acung, Pak bisa nih kita ciptain lagu nih buat Pak Anies gitu kan, maksudnya dengan bahasa-bahasa pantun Melayu gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah jadi cuman hanya pantun-pantun selamat datang buat Pak Anies, cuman nggak ada berbau politik, cuman hanya kita seorang Medan, wah kita menyambut dengan baik dengan Pak Anies datang. Oh ya udah, dengan kata-kata pantun itu, selamat datang buat Pak Anies di kota Medan kami tercinta, itulah bahasa-bahasa. Video terakhir, waduh musik udah kemana-mana. Terakhir Alvin bilang, tapi jadi itu loh, jadi lagu, jadi apa kan, Pak Anies kunjungan di Medan kemarin dijadiin backsound. Ya ampun. Iya, nggak tanpa diduga ya. Tanpa diduga, cuman ya udah, itu kan karya kita aja, bukan sesuatu apa-apa, enggak. Cuman ya udah, namanya kita musisi kan, ya sah-sah aja untuk mau siapapun yang kita ciptain, maupun capresnya siapapun ya udah gitu. Jadi Pak Anies kalau mau safari keliling Indonesia nih, Mas Alvin siap. Terakhir Mas Alvin, ada rencana apa barangkali setelah mudah-mudahan sih nggak cuma di satu single ini selesai, ada karya berikutnya, syukur-syukur ya paling nggak mini album lah Pak Acong, atau nanti album ya, berharap sih gitu Mas Kin, pengennya punya album ya, mini album minimal 8, katanya kalau satu album tuh 8 lagu ya, 6 mini album mini album minimal ya, 6 lagu satu album lah Mas. Pengennya ya banyak, termasuk Permaisuri Hatiku banyak dicintain masyarakat, banyak ya request dengan lagu-lagu Permaisuri Hatiku di radio-radio dan semua digital lah, pengennya, berharapnya gitu Mas. Ada keinginan buat kolaborasi dengan siapa gitu? Banget. Mimpinya siapa gitu? Banget. Mas Alvin. Pengennya ya, kalau untuk di luar negeri pengennya Datuk Siti Nurhaliza. Harap banget bisa berkolaborasi. Bisa lah itu Sony. Ya, amin. Insya Allah. Kalau untuk Indonesia? Indonesia kayak bisa Iyeth Bustami, Kak Iyeth Bustami, atau ya senior lah gitu. Siapapun ini, yang penting ada kolaborasi dengan senior gitu Mas. Pengen di dalam album itu. Ya, gitu sih Mas. Pengen banget punya album gitu Mas. Mudah-mudahan tercapai Mas Alvin. Amin. Rencana baiknya. Amin. Mas Dimas mau dengerin lagunya? Apa dipisah?
Oke. Terima kasih Sobat BK, terima kasih Mas Alvin Habib. Makasih, Mas Gin. sudah mau main ke Warta Kota. Mudah-mudahan rencana baiknya terwujud. Amin. Mudah-mudahan segera punya karya berikutnya dan tetap eksis di industri musik Amin. Indonesia, terutama membesarkan musik Melayu. Amin. Terima kasih Sobat BK sudah nonton tayangan podcast Kinari. Ketemu lagi di lain waktu. Tetap sehat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.